Dead. Oh! Rusia tegaskan jika NATO ganggu wilayah Crimea berarti deklarasi Perang Dunia Ketiga. Rusia menegaskan bahwa wilayah semenanjung Crimea merupakan teritori Moskow. Maka jika NATO mengganggu kawasan tersebut berarti bentuk deklarasi perang. Hal itu diungkapkan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Menurut Dmitry, apapun dilakukan NATO yang dapat mengancam semenanjung Crimea maka dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Medvedev menyampaikan Crimea merupakan bagian dari Rusia untuk selamanya. Jadi ia menegaskan, setiap ada upaya untuk melanggar batas Crimea artinya menyatakan deklarasi perang terhadap Rusia. Selain itu, Medvedev juga menyinggung rencana Rusia jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu, negaranya akan memperkuat persenjataan dan siap untuk membalasnya, termasuk juga memasang rudal di perbatasan kedua negara tersebut. Di sisi lain, Medvedev juga mencatat bahwa bergabungnya Ukraina di NATO jauh lebih berbahaya bagi Rusia daripada bergabungnya Finlandia. Sebab ada sengketa teritorial yang belum terselesaikan dengan Kiev. Menurut Medvedev, yang juga mantan Perdana Menteri Rusia ini, kualitas para pemimpin Eropa saat ini cenderung rendah. Ia pun menyesalkan atas rendahnya kualitas itu. Ia menilai generasi politis Eropa saat ini lebih rendah daripada mereka yang memerintah benua Eropa beberapa dekade yang lalu. Medvedev juga membandingkan pemimpin Eropa saat ini di antaranya Perdana Menteri Italia dan Kanselir Jerman di masa sekarang dengan sebelumnya. Menurutnya para pemimpin Eropa yang menjabat saat ini merupakan lemah dan menyebut dirinya sendiri sebagai teknokrat. Mantan Presiden Rusia saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional itu mengatakan dia telah menyaksikan pergantian politisi lama secara pribadi selama karirnya. Tetapi ia merasa generasi modern saat ini mungkin sebagian besar memiliki kompetensi dalam memimpin. Tetapi mereka tidak memiliki kepribadian untuk mengambil tanggung jawab pribadi. Medvedev mengatakan politisi seperti itu tidak dapat dihormati karena kualitas pribadinya itu. Hal itu kemudian ia buktikan perilaku yang didapatkan Kanselir Jerman dari pejabat Ukraina. Medvedev juga menyoroti gaya berpakaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang hanya memakai kaos saat bertemu dengan para pemimpin dunia. Untuk diketahui, insiden pertama yang dimaksud Medvedev adalah ledekan nama Kanselir Scholz oleh urusan Kiev di Berlin. Beberapa minggu kemudian, Andriy Melnik mengaku menyesal menyebut Scholz dengan sebutan orang yang gampang tersinggung. Pernyataan kedua Medvedev merujuk pada cara Volodymyr Zelensky berpakaian ketika menjamu para pemimpin Jerman, Prancis, Italia, dan Rumania di Kiev awal bulan ini, di mana semua pemimpin tersebut mengenakan setelan bisnis dan dasi. Menurut pejabat Rusia, kualitas pemimpin Eropa yang menurut diakibatkan degradasi politisi Eropa pada supresi kebijakan negara-negara Eropa untuk kepentingan AS. Dia mencatat, dia membuat kritik ini kepada publik meskipun tahu dirinya akan dianggap sebagai kesalahan besar di masa lalu. Dia juga mengatakan seperti itu sekarang dianggap diizinkan untuk alasan yang jelas di Barat dan di Rusia. Dia menambahkan bahwa lelucon lama Presiden Vladimir Putin bahwa sejak Mahatma Gandhi meninggal, tidak ada yang bisa diajak bicara telah terbukti tepat. NATO dipandang sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian global saat ini. Pasalnya aliansi militer itu terus berusaha mendorong Uni Eropa menuju konfrontasi dengan Rusia dan China. Menurutnya, NATO seakan-akan menganggap Uni Eropa sebagai kantor untuk pendaftaran anggotanya. Dengan logika, fakta pertahanan pimpinan AS itu meningkatkan tekanan pada Georgia dan Armenia untuk menjadi anggotanya. Padahal negara-negara itu sejatinya tidak pernah menjadi bagian dari Eropa secara geografis. Tekan serupa juga dialami negara-negara bukan seperti Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo. Menurutnya situasi ini berangkat dari ketidaktahuan para elit pemerintah Eropa serta para pejabat yang menduduki pucuk pimpinan lembaga-lembaga di benua itu. Dia lantas juga membandingkan situasi keamanan saat ini dengan krisis rudal Kuba tahun 62. Kala itu Amerika Serikat menggerakkan rudal jarak menengah di Turki. Tindakan Washington DC itu kemudian dibalas Uni Soviet dengan mengerahkan militernya di Kuba. Juin berpendapat dalam situasi saat ini, Washington DC harus memperhitungkan kekhawatiran Moskow dan menarik rudal jarak menengahnya dari Polandia dan Rumania. AS juga disarankan
untuk menutup pusat-pusat penelitian senjata, biologi, dan kimia di dekat perbatasan Rusia.